apa? Karena densitas cairan itu menjadi densitas gelembung sangat kecil, maka jumlah A di dalam gelembung itu diabaikan. Jumlah A di dalam gelembung itu diabaikan karena densitas gelembung sangat kecil. Akibatnya apa? Laju akumulasi A-nya di dalam tangki itu kita hitungnya hanya berdasarkan jumlah A yang terikat di cairan. Karena yang terikat di gelembung kita abaikan. Karena apa? Densitas gelembungnya sangat kecil. Akibatnya apa? Berarti laju akumulasinya ya sama dengan perubahan massa A di fase cair dibagi dengan perubahan waktu. Nah, perubahan massa A di fase cair berapa? Kan gitu. Perubahan A di fase cair itu berapa? Perubahan massa A di fase cair ya mestinya, karena M-nya tadi kan massa solvent. X-nya adalah sama dengan apa? Mol. M itu adalah massa solvent bebas A. Sementara X-nya tadi kan sama dengan massa A per massa solvent bebas A. Berarti massa A di solvent itu sama dengan apa setiap saat? Ya, M kali X. Berarti perubahan massa A selama waktu DT sama dengan apa? Ya, dmx. Ya tidak. Berarti perubahan massa A di dalam solvent selama waktu DT ya dmx. Ya tidak. dmx. Nah, massa solvent kita tetap. Sehingga persamaan kita menjadi ini. Massa solventnya kan tetap. Yang berubah kan hanya kadar A di dalam solvent. Akibatnya apa? Maka persamaan kita menjadi G kali YF min Y sama dengan M kali DX per DT. Ya tidak. Apakah persamaan ini bisa kita selesaikan? Tidak. Kenapa tidak? Karena ada satu berubah bebas, ada dua berubah tidak bebas. Berubah tidak bebasnya apa? Y dan X. Berubah bebasnya apa? T. Sehingga persamaan ini harus kita rubah menjadi PD dengan satu berubah bebas dan satu berubah tidak bebas. Maka PD ini harus kita rubah menjadi PD ini harus kita rubah menjadi PD dengan satu berubah bebas dan satu berubah tidak bebas. Sehingga kita nyatakan terserah saja apakah Y-nya akan dirubah menjadi fungsi X atau X-nya kita rubah menjadi fungsi Y. Terserah supaya apa? PD kita menjadi PD dengan satu berubah bebas dan satu berubah tidak bebas. Sehingga menjadi apa PD kita menjadi bagaimana? Yaitu kita rubah yang X-nya saja. X itu kan sama dengan, karena Y sama dengan HX, maka X kan sama dengan Y per H. Kita substitusikan ke persamaan kita ini. Maka persamaan ini menjadi bagaimana? Maka persamaan kita itu menjadi G YF min Y sama dengan M D Y per H dibagi DT. Samaan kita adalah ini. Sehingga kalau ini disederhanakan, maka kita mendapatkan hasil jelas PD kita ini adalah PD dengan satu berubah bebas dan satu berubah tidak bebas. Hanya ada T dan Y. Sehingga bisa langsung kita selesaikan. Kita selesaikan dulu ya yang ada DY dengan Y, yang ada DT dengan T gitu ya. Karena ini PD dengan variabel yang masih tercampur.
Sekarang kita rubah. Ternyata G, M, H dalam kasus ini adalah konstanta. G, M, H dalam kasus ini adalah konstanta. Maka DT itu sama dengan apa? DT itu adalah sama dengan DT itu adalah sama dengan apa? M per G kali H kali DY per YF min Y. DT adalah sama dengan ini. M G kali H kali DY per YF min Y. Bentuknya adalah sama dengan itu. Sehingga kalau ini kita selesaikan. Ini kita pilih, karena PD-nya sudah menjadi PD dengan variabel yang sudah terpisah, sehingga tinggal kita integralkan. Kita pilih integralnya, mau integral tidak tentu, atau integral tertentu. Kita pilih saja, ini karena keadaan batasnya sudah diketahui, maka kita pilih PD dengan integral tertentu, betul enggak? PD dengan integral tertentu, sehingga menjadi integral DT ketika waktunya mula-mula, kira-kira, oh ya, neraca massa kita kan neraca massa di dalam tangki. Kalau apa namanya, ketika waktu mula-mula, banyaknya Y di dalam tangki berapa? Ya 0. Kenapa kok Y-nya 0 ya? Ada yang tahu? Padahal di dalam tangki itu kadar Y-nya kan X gitu ya. Kadar A-nya kan dalam bentuk X karena terikat di cairan. Ada yang tahu ketika waktunya itu 0, berapa Y-nya di dalam tangki? Ingat ya, neraca massa kita sistemnya kan tangki. Sistemnya yang kita pilih adalah tangki, ya toh. Maka ketika waktunya 0, berapa Y-nya? Kan gitu. Yang diketahui kan X tadi. Ada yang tahu berapa Y-nya? Gitu ya. Ada yang tahu? Bilqis. Bintang. Bintangnya kemana toh? Saya penasaran loh ya, benar loh, bintangnya itu kemana? Kok tidak pernah aktif ya? Anda jangan-jangan bukan peserta kuliah ini ya? Jangan-jangan bukan peserta kuliah ini, bukan mahasiswa di sini. Ini mahasiswa penyusup. Enggak sih. Karena setiap saya panggil kok tidak pernah tahu saya ya, bintangnya kemana? Ada orangnya kan ini. Bintangnya karena, oh ya, jangan lupa absennya di sepada ya. Bintangnya kemana? Anda itu di mana, Bin? Anda itu peserta kuliah enggak, Peserta kuliah enggak? Diva sudah pernah jawab. Gak apa-apa ya. Ini saya bukan ngecek loh ya, kita diskusi aja ya. Diva. Div? Gak ada ya. Iqbal Arofki ini juga saya penasaran nih. Yang mana yang namanya Iqbal ya? Ini anak saya kan sama-sama Zoom gitu ya. Juga gitu ditanya gitu, yang aktif siapa kan gitu ya, anak SMP gitu. Oh, malah sanksinya di kelas di apa anak SMP di sekolah anak saya ketat banget. Kalau tidak menjawab waktu di sampling itu langsung nilainya dikurangi. Tapi kan saya enggak, saya hanya diskusi gitu ya. Tapi di sekolah anak saya itu kalau waktu di sampling gini tidak menjawab, nilai berkurang gitu. Karena di sekolah anak saya yang SMP itu apapun itu poin gitu ya.
poin, maka ada istilah green card ya. Dapat kartu hijau. Nanti dikumpulkan pemeroleh green card terbanyak itu yang tertinggi setiap bulannya dapat 150.000 gitu. Lumayan ya peserta kedua, tapi dari kelas 1, 2, 3 loh ya, yang green card-nya paling tinggi itu dapat 100. Green card ketiganya itu dapat 75 gitu. Jadi keaktifan anak-anak itu selalu terpantau gitu. Tapi bukan di kelas saya aja loh ya, di kelas lain pun gitu pada berkeluh kesah dosennya, keaktifan Mas selama daring ini yuk rendah banget ya keaktifan anak-anak gitu. Tapi kan saya tidak bisa maksa. Cuma prihatin aja kalau ini kuliah sudah pertemuan ke-22, pertemuan 23 ya, kemarin 22 kan waktu kuis. Pertemuan 23 sampai tidak menjawab itu kan, aduh gitu kan ya gitu, prihatin aja ya, nggak apa-apa, semoga sehat. Anda kemana gitu, saya meragukan loh, Anda peserta kuliah betul apa enggak. Iqbal Arofki juga gitu, Iqbal. Terus Nabila Nurhanifah. Kalau Nabila Atikah itu kan memang saya sudah sering tahu ya, ini karena ada di Aceh gitu, saya memahami, dan dia sebenarnya aktif ya. Nabila Nurhanifah, yuk. Iya Bu. Ayo Bil, pinter Bil, alhamdulillah. Tadi pertanyaan saya lupa saya Bil. Tadi apa Bil? Saya menanyakannya. Saya nggak lupa. Ya. Pertanyaan saya tadi apa ya? Ras, saya lupa ya Ras sampai Andras. Tadi itu kenapa Y-nya 0 pas T-nya 0? Ya Allah, ya Allah ya, Mas, makasih Ras, saya lupa. Ketika waktunya T0, berapa Y-nya di dalam tangki? Karena kalau di dalam tangki yang diketahui kan fraksi mol di cairan, padahal Y-nya adalah fraksi mol di udara gitu. Ketika waktunya 0, Y-nya itu berapa di dalam tangki? Karena PD kita kan dalam bentuk T dan Y ya. Ada yang tahu jawabannya? Ayo, tahu enggak Bil kira-kira Bil? Tahu enggak Bil kira-kira? Ketika T-nya 0, maka Y dalam tangki 0 juga Bu. Karena apa Bil? Benar kok memang 0 Bil, tapi kenapa 0 ya Bil? Karena solvennya masih belum dilewati sama udara. Sehingga kalau belum. Kita mengaitkannya dengan apa ya Bil? Ya dengan hukum Henry, ya tidak? Oh, iya. Ketika waktu T-nya 0, kan kadar A di dalam solvent X-nya 0. Padahal Y kan sama dengan H kali X. Kalau X-nya sama dengan 0, ya otomatis Y-nya 0. Betul enggak? Ya, begitu ya Bil? Ya Bu. Karena waktu mula-mula kadar A di dalam solvent itu kan belum ada, X-nya 0. Padahal dari kesetimbangan Y itu kan sama dengan HX. Maka kalau X-nya 0, maka Y-nya ya 0. Betul tidak? Kita mendapatkannya secara tidak langsung. Itu dari hukum Henry. Makasih ya, Bil. Baik. Ya, yuk. Baik. Maka ketika T-nya sama dengan 0, maka Y-nya 0. Ya toh? Ketika waktunya itu penggantian, maka kadar solvennya itu adalah Y max kan gitu. Sehingga dari sini langsung kita selesaikan. Dari sini kita selesaikan. Ini dari hasil integralnya T dt itu kan T. Keadaan batasnya kita masukkan, maka menjadi TP. Hasil integral ini menjadi negatif len ya. Negatif. Ini hasil integralnya. Harusnya ini len ya. Ini kurang len. Ini salah ini. Harusnya len. Iya toh, ini harusnya len toh. Benar ya, harusnya len ya, negatif len ya ini. Betul nggak? Harusnya integral ini apa? Karena dy per y
min YF. YF min Y. Ya tidak. Harusnya integralnya apa? Len apa tidak? Ada yang bantu koreksi, betul enggak? Harusnya len enggak? Halo? Iya, Bu, harusnya Nah, harusnya len G. Ini berarti saya salah tulis ini. Harusnya saya tulis. Sehingga ini harusnya juga len. Nanti yang di pertemuan kedua akan saya edit. Ini harusnya len ya. Ini jadinya harus ada len. Saya mau edit dulu. Saya edit dulu, ini harusnya len. Berarti, aduh, ini len. Ini saya salah tulis. Nah, ini salah tulis. Duh. Ini kok nggak muncul ya. Sehingga menjadi len. Maka ini hasil integralnya adalah len ya. Saya tulis aja ya, TP sama dengan, saya tulis ya, min M, ya toh, min M per G ya, ini, kali H, kali apa, len, YF ada dalam kurungnya ya, min Y, dari mana ya, dari 0 sampai Y max. Kalau ini kita balik keadaan batasnya, iya toh, kalau kita balik keadaan batasnya, maka kita mendapatkan apa? M per G kali H kali apa? YF, ya toh keadaan batasnya dibalik, per YF min Y max. Ya toh, ini adalah bentuk persamaan kita. Harusnya ini ya, tolong diralat ya. Ini harusnya ada lennya. Ini len ya. Kurang teliti saya. Berarti waktu penggantiannya adalah ini. Waktu penggantiannya adalah ini. TP sama dengan M per GH kali len YF per YF min Y max. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Baik. Sekarang kita lihat soal latihan nomor 1. Habis ini kita bahas yang soal tugas ya. Nanti soal tugas kita bahas sedikit gitu. Nah, yuk. Sudah ya, ini bisa saya hapus Ras dah. Bisa ya Ras? Ya, Bu. Bisa nggih saya hapus, sip. Kamu rajin. Berarti sekarang aduh ini. Nah, aduh ini tuh kalau balik supaya bisa bergerak. Jatuh, hati-hati. Nah, ini sekarang kita lihat. Tuh. Nah, sekarang kita sekarang kita lihat soal nomor 1 ini. Nah, ini soalnya seperti soal nomor 1 tadi ya. Ada sebuah lampu kaca, komponen binarnya A dan B, A-nya lebih mudah menguap, mula-mula jumlah cairan di dalam lampu kaca adalah W0, fraksi mula-mulanya adalah X0. Cuma dalam kasus ini, kalau di soal nomor 1 tadi, kita itu menggunakan hukum Henry. Tapi di sini kesetimbangannya ternyata diminta mengikuti hukum Dalton. Nah, pertanyaannya di sini, ketika cairannya itu menguap 30%, berapa kadar A di dalam cairan? Kita ditanya X1 gitu ya. Jadi X1 itu adalah ketika cairannya itu menguap 30%. Nah, kalau ada soal nomor 1 di sini, kalau di soal tadi kita, di soal nomor 1 kan, kalau cairannya itu menjadi W1, berapa X1-nya kan gitu soal kita tadi. Soal nomor 1 kan, ketika
cairannya itu menjadi W1 di dalam tangki, maka berapa besarnya X1-nya gitu. Nah, bedanya dengan soal kita ini bagaimana ya? Berapa W-nya ya? Ini kan kita nanti menyelesaikannya pakai hukum Rodalton. Jadi menggantinya mulai dari sini. Ini. Di soal kita nomor 1, kita itu menggantinya mulai dari sini. Nah, di sini menggantinya tolong diperhatikan ya. Kita mulai menggantinya di sini. Kalau persamaan dari ini soal nomor ya benar. Soal kita ini kita menggantinya di sini. Y-nya diganti dengan apa tadi? Alfa X per 1 plus plus 1 min alfa kan gitu ya. Alfa min 1 plus itu diganti dengan ini. Diganti dengan hukum Rodalton ini. Nah, sekarang tadi jadi ini Y-nya diganti dengan ini. Nanti kita lihat. Y-nya ini menggantinya di sini ya. Menggantinya di sini. Y-nya jangan yang ini. Kalau ini kan sudah diganti dengan Henry. Jadi mengganti Y-nya dengan Rodalton itu di sini. Dengan di sini. Nah, sekarang untuk menjawab keadaan batasnya. Untuk menjawab keadaan batasnya. Ini tadi. Nah, ini tadi. Y-nya kan diganti ini. Nah, pertanyaannya di sini. Kalau tadi ketika W-nya menjadi W1, ternyata kadarnya A di dalam cairan kan menjadi X1. Tapi di sini beda. Berapa banyaknya W ya di dalam labu? Kalau tadi kan W1, tapi banyaknya cairan di labu kita itu berapa? Di batas atasnya. Batas atasnya berapa, ada yang tahu? Kalau cairannya itu menguap 30%, berapa jumlah cairannya kan gitu? Berapa jumlah cairannya? Untuk menjawab soal nomor 1, ada yang tahu berapa jumlah cairannya untuk menentukan keadaan batas atas? 70% mana, Bu? 70% dari apa? Dari W0-nya, Bu. Berarti jumlah cairan yang tersisa itu sama dengan apa? Jumlah cairan mula-mula dikurangi jumlah cairan yang menguap, betul tidak? Iya. Nah, jumlah cairan mula-mula kan W0, nggih. Betul ya, Dur? Iya, Bu. Jumlah cairan yang menguap berapa, Dur? 30%. 70% dari gini loh maksud saya. Jumlah cairan mula-mula kan W0. Jumlah cairan yang menguap berapa? 70% dari W0. Berarti W0 min 0,3 W0 toh, betul enggak? Iya, Bu. Berarti menjadi jumlah cairan tersisanya menjadi 0,7 W0 loh ya, jangan 70% gitu toh, tapi 70% dari masa mula-mula, betul tidak? Halo? Betul, Bu. Nah, ketika T-nya sama, ketika X-nya sama dengan X0 kan, W-nya W0. Ketika X-nya sama dengan X1, W-nya kan sama dengan 0,7 W0 ya, betul tidak? Iya, Bu. Nah, betul. Baik, berarti sudah bisa dipahami ya. Cuma Y-nya tadi dari soal kita ini, yang ini yang diganti. Y-nya diganti alfa X per 1 dalam kurung alfa min 1 X. Ya tidak? Itu. Nah, baik, sekarang untuk soal kita.
Ini soal sering pada salah ya, jawabnya sering salah. Soal tugas dikumpulkan dari